narkoba menjadi salah satu concern dari beliau, dari Bapak Presiden kita, di mana masuk dalam salah satu cita-cita, asta-cita yang ketujuh, yaitu untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Karena itu, beliau juga menekankan pada sasaran prioritas 4 program pemerintah Republik Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba. Dan tentu ini kami tidak lanjuti dan sudah menjadi atensi dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, bahwa kita harus terus berperang dan menuntaskan masalah penanganan narkoba dari semua lini, baik dari hulu maupun sampai dengan hilir. Pemberantasan harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, tetapi juga melalui sisi mengurangi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya 1071,56 kg, kemudian ganja 1,12 ton, ekstasi sebanyak 357.731 butir, Happy 5 6.300 butir, ketamin 932,3 gram, kemudian double LL 127.000 butir, kokain 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, hasis 25,5 gram, MDMA 4.110 gram, mepedron 8.157 butir, happy water 2.974,9 gram. Kalau kita konversikan dari total barang bukti narkoba yang berhasil diamankan tersebut, dikonversikan dengan berapa banyak kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, bisa dihitung sejumlah 6.261.329 jiwa yang bisa kita selamatkan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PPATK, jaringan perputaran uang dari narkoba ini cukup besar, tapi ini perputaran uang bukan hanya selama 2 bulan, tapi secara keseluruhan mereka melaksanakan operasi. Jaringan FP ini sekitar 56 triliun, jaringan HS 2,1 triliun, dan jaringan H 1,1 triliun selama mereka beroperasi. Dan untuk memberikan efek jerah, seperti yang sering saya sampaikan, upaya kita salah satunya adalah melaksanakan TPPU, melakukan aset tracing dan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari perdagangan gelap narkoba. Dengan istilah awamnya, ya kita miskinkan para bandar-bandar ini supaya tidak beroperasi lagi. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara, tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian perdagangan gelap narkoba ini. Total nilai aset yang berhasil disita dari 3 jaringan yang saya sebutkan tadi di atas sejumlah 869,7 miliar rupiah dari aset-aset yang kita